Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nubus Afifah dengan NIM 14014211168. Di sini, video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bumi dan alam semesta. Yang pertama yaitu alam semesta. Alam semesta terbentuk dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa yang kemudian menjadi kumpulan kosmos-kosmos atau kabut. Di alam semesta, kosmos tersebut mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos terdiri dari benda-benda yang berukuran kecil, contohnya sel, amuba, atom, dan elektron. Kemudian, makrokosmos tersusun dari benda-benda yang berukuran besar, contohnya matahari, planet, bulan, dan bintang. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses terjadinya alam semesta. Yang pertama ada teori Big Bang atau dentuman besar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Belgia. Beliau bernama Ambek George Lemaitre pada tahun 1927. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Ledakan tersebut kemudian menyebar ke seluruh penjuru, kemudian terbentuklah alam semesta. Lalu teori yang kedua yaitu teori keadaan tunak. Teori ini dikemukakan oleh H. Bondi, T. Gold, dan F. Hoyle. Menurut teori keadaan tunak, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta akan selalu tetap seperti sekarang. Teori yang terakhir yaitu teori osilasi. Menurut teori osilasi, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Menurut teori osilasi, sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar. Lalu ada tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek tersebut diantaranya matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Berikut ini disajikan gambar-gambar dari objek tersebut. Yang pertama ada matahari. Kemudian ada planet. Planet sendiri ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Kemudian ada satelit. Ini adalah gambar bulan. Bulan merupakan satelit dari bumi. Lalu kemudian disajikan juga gambar yang dijadikan ilustrasi tentang bentuk asteroid, komet, meteoroid, dan meteor. Materi yang kedua yaitu bumi. Bumi adalah planet ketiga dari planet yang ada dan merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bentuk bumi sendiri tidak bulat sempurna, melainkan berbentuk pepat pada kutub-kutubnya dan menggelembung pada bagian ekuatornya. Hal ini terjadi karena pada saat baru terbentuk, bumi belum padat, dan terjadi pergerakan bumi yang menyebabkan daerah ekuatornya menggelembung. Bumi biasanya disebut juga dengan planet biru. Hal ini dikarenakan karena sebagian dari bumi terbentuk dari air. Ini adalah gambar bumi.
Bumi yang selama ini kita kira diam, ternyata melakukan pergerakan. Yang pertama ada rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan rotasi disebut dengan kala rotasi. Waktu tersebut memerlukan waktu selama 23 jam 59 menit. Manusia tidak bisa merasakan rotasi bumi, tetapi dapat merasakan akibat dari rotasi tersebut. Yang pertama, ada terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi mengakibatkan sebagian dari permukaan bumi terkena sinar matahari, sedangkan sebagian lagi tidak terkena. Bagian permukaan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Lalu yang kedua terjadinya gerak semu harian matahari. Hal ini menyebabkan matahari seolah-olah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat. Di bumi sendiri, perbedaan waktu dibagi menjadi 24. Yang mana setiap 15 derajat akan memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Yang keempat, terjadinya perbedaan percepatan gravitasi. Selain rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berevolusi disebut dengan kala revolusi, yang berlangsung selama 365,25 hari. Akibat dari revolusi bumi yaitu yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Hal ini menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari arah utara ke arah selatan pada waktu tertentu. Yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang ketiga, terjadi pergantian musim. Selain mengakibatkan terjadinya gerak semu tahunan matahari dan perbedaan lamanya waktu siang dan malam, revolusi bumi juga mengakibatkan pergantian musim. Seperti yang kita ketahui, di bumi terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Dan yang terakhir terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda. Rasi bintang merupakan sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit. Bumi yang terus berevolusi menyebabkan pengamat di bumi melihat bintang dari berbagai arah yang berbeda. Kemudian ada struktur bumi. Yang pertama yaitu ada kerak bumi. Lapisan terluar dari bumi disebut dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri atas 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Ini adalah bagian dari kerak bumi. Lalu yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang menyelimuti inti bumi. Mantel bumi terdiri dari material yang semi cair. Mantel bumi terdapat di bawah kerak bumi. Lalu yang ketiga ada inti luar. Inti luar memiliki ketebalan 2000 km dan terdiri dari besi cair yang memiliki suhu sampai 2200 derajat Celcius. Inti luar terletak di bawah mantel bumi dan di atas inti dalam maksud saya. Dan yang terakhir yaitu inti dalam. Inti dalam terdiri dari nikel
dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Sedangkan lapisan inti dalam merupakan lapisan yang menjadi pusat bumi dengan bentuk seperti bola. Lalu ada lapisan bumi. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dan terdiri atas beberapa lapisan yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Atmosfer sebagian besar terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, serta terdiri dari karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain. Yang kedua ada litosfer. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Litosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga menimbulkan pergeseran pada daratan seperti benua. Dan yang terakhir yaitu hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Berikut ini saya lampirkan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada PPT ini. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.